على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف 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 يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا 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 لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف فلم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل
إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله أنا الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله أنا الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله أنا الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عالم سري منا لتاتي في سترها أنا وآبنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سري منا لتاتي في سترها أنا وآبنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سري منا لتاتي في سترها أنا وآبنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا تقبلنا ربنا beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakahi nabi wali Allahumma ya rabbana taqabbal berana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakahi nabi wali Allahumma ya rabbana taqabbal berana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakahi nabi wali Allahumma ya rabbana taqabbal berana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakahi nabi wali Allahumma ya rabbana taqabbal berana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga
barokai Nabi wali Allahumma ya Rabbana cukup panolong berono beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokai Nabi wali Allahumma ya Rabbana cukup panolong berono beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokai Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairuk Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairuk Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairuk subhana rabbika rabbil amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إخواني رحمة بالله حفظكم الله في هذا الشهر di bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang tergolong dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Bulan mulia itu yang finish atau divoniskan itu ada 4. Ya. Ada 4. Yang pertama adalah Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Dzulhijjah, Muharram, Muharram. Nah, Dzulhijjah itu sudah karena sudah event tersendiri, Al-Muharram. Ikhwani wa akhwati, dalam Ashhurul Hurum, dalam bulan-bulan yang mulia ini
ada ada pembagian tersendiri. Yang pertama adalah Ar-Rajab Ar-Rajab Syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban Wa Sya'ban Syahrul Rasulillah. Bulannya baginda Rasul. Dan Ramadan Syahrul Ummati. Dan Ramadan adalah bulan umat. Kata beliau, Rasulullah bersabda, Ar-Rajab Syahrullah wa Sya'ban Syahri wa Ramadan Syahrul Ummati. Ini kita sedang dalam bulan Rajab. Pada bulannya Allah. Kenapa dikatakan Ar-Rajab Syahrullah? Kenapa dikatakan bulan Rajab adalah bulannya Allah? Karena di sini terjadi beberapa insiden, terjadi beberapa hal yang luar biasa yang menjadikan poin dasar atau landasan umat Islam ini. Yaitu salah satunya adalah terjadinya Isra Mi'raj. Terjadinya Isra Mi'raj ini, apa yang dihasilkan dari Isra Mi'raj? Ya, as-salat. Terjadinya Isra Mi'raj adalah salat. Salat adalah alat interaksi kita, alat kita bersinambungan atau berhubungan dengan Allah. Kalau kalian mau menghubungi teman, itu bisa dengan lewat telepon, bisa lewat apapun. Tapi kalau menghubungi Allah, nomornya adalah 44342. Ya. 4 duhur berapa? 4. Asar? Maghrib? Isya? Subuh? Jadi 44342. Ini nomornya Allah. Jadi kalau kalian ingin menghubungi Allah, silakan menghubungi nomor itu. Nomor itu. Pulsanya, berarti kan kalau menghubungi harus dengan pulsa ya. Karena apa? Sekarang harus dengan pulsa. Pulsanya apa? Pulsanya adalah kita menjalankan syariat itu tersendiri. Apa? Sebelum sholat, sebelum kita telepon Allah, kita harus wudhu. Itu isi pulsa. Ibaratnya seperti itu. Jangan diartikan oh ini pulsa. Ya itu. Dalam artian ini adalah suatu ibarat. Karena apa? Saya tanya sebelumnya, wudhu wajib gak? Wajib. Ini bukan dalam sholat ya. Saya bertanya. Ini jangan disambungkan dulu. Wudhu hukumnya sunnah. Sunnah magat. Sunnah apa sunnah magat? Sunnah ya. Oke. Kita diawali dari wudhu dulu. Wudhu ya. Wudhu sunnah. Ya. Bisa disunahkan. Kalian kalau niat wudhu seperti apa? Nawaitul wudhu ambil hadasil fardhu lillahi ta'ala. Kok ada fardhu ya? Ini sunnah atau fardhu ini? Fardhu. Berarti kalau orang nggak batal wudhunya harus segera wudhu. Iya. Ini kok fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul wudhu ambil hadasil asli fardhu lillahi ta'ala. Berarti kalau kita mengatakan wudhu adalah fardu, setiap saat kalau kita batal harus wudhu. Yang benar apa? Sunnah. Jadi ini nyata gimana? Oke. Kita klasifikasi aja. Sebenarnya hukum wudhu tersendiri, malah bahas bikin. Sebenarnya hukum wudhu tersendiri adalah sunnah. Betul sekali sunnah. Tapi kok niatnya fardu? Nah, kita perlu harus klasikan. Sebenarnya niat wudhu itu nggak harus nawaitul wudhu alirofil hadasil ashuri, nggak harus. Bisa nawaitul wudhu istibahatis sholati lillahi ta'ala, cukup. Nawaitul wudhu liqiraatil Quran, nawaitul wudhu litabarrud. Wudhu, niat wudhu itu macam-macam. Kalau kalian menggunakan niat wudhu umum, nawaitul wudhu alirofil hadasil ashuri lillahi ta'ala, yaitu niat wudhu yang mana menghilangkan hadas kecil.
ya kan? Yang mana hubungannya fardhu lillahi ta'ala ini adalah kalian berniat untuk menjalankan kefarduan, untuk melakukan sholat. Fardu di sini adalah untuk melakukan sholat. Berarti bukan hukum wudhunya yang fardu, tapi karena mau sholat akhirnya hukum wudhu adalah fardu. Berarti kan kalian mengucapkan hadas kecil ada yang hadas asli fardhu lillahi ta'ala. Tapi beda kalau kalian mengucapkan niatnya karena listibahatis sholat atau likiraatil Quran, karena untuk baca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, ya, kita membaca Al-Quran harus wudhu kan. Nah, kalau kita niatnya nawaitul wudhu listibahati qiraatil Quran, berarti hanya terkhusus untuk membaca Al-Quran. Berarti kalau mau sholat harus wudhu lagi. Tetapi kalau kita nawaitul wudhu al-fatil asri fardhu lillahi ta'ala, ini secara umum. Untuk sholat fardu bisa, untuk apapun bisa. Kenapa kok yang sering dengar itu ya fardhu lillahi ta'ala itu karena untuk menjalankan kefarduan itu diperbolehkan, gitu loh. Nawaitul wudhu al-fatil fardhu hadasul asri fardhu. Bahasa pondoknya, bahasa pesantrennya adalah ini adalah istiqlal. Simbolnya gini. Ini bacanya ya, dalam bahasa Inggris ini krono arahe. Bahasa Inggris Jawa ya. Krono arahe. Ini bacanya krono arahe. Berarti fardhon mansubul asma termasuk yang di harokati fathah ten. Ini apa? Artinya adalah krono arahe. Berarti fardhon di sini fardhon gitu ya. Ini nanti dikasih simbol seperti ini krono arahe. Berarti saya melakukan wudhu menghilangkan hadas kecil dengan tujuan untuk melakukan kefarduan. Itu bukan hukumnya wudhu fardu, bukan, tapi untuk melakukan kefarduan. Gitu loh. Ikhwani wa rahmatullah, itu yang kita. Berarti tadi dikatakan pulsanya adalah wudhu salah satunya. Lihat, kalau bicara sesuci, mandi itu bisa mencukupi, bisa. Kira-kira kalian mau sholat mandi nggak usah wudhu cukup nggak? Kan lebih meluas mandi. Mandi itu semua dari atas rambut sampai kaki itu ada semua. Dan mandi apa? Berarti ada meja. Berarti ada mandi wajib, ada mandi biasa lah gitu. Mandi jinabah dan mandi biasa. Lah, memang pertama tidak bisa menggantikan kalau hanya mandi biasa. Tapi kalau mandi jinabah menghilangkan hadas akbar, otomatis hadas asghar masuk. Kita semuanya lagi ada tamu ya, yang berubah semuanya bulannya datang semuanya. Ini kan terus kan mandi. Apakah harus wudhu ketika mau sholat? Tidak harus wudhu. Dengan catatan. Berarti ketika mandi, setelah mandi tidak memegang anggota yang membatalkan wudhu. Biasanya kan habis mandi selesai mandi kita baju, yes, gitulah. Kan air sulit, makanya mandi lagi. Wudhu apa susahnya sih? Air banyak kan. Sebenarnya mencukupi kalau kita tidak, kecuali dalam prosesi mandi ya. Dalam prosesi mandi kita nggak apa-apa memegang hal yang seperti itu. Tapi kalau sudah selesai mandinya kita pakai baju, jangan memegang itu, bisa tanpa wudhu. Tetapi ikhtiar untuk berhati-hati tetap harus wudhu. Alhamdulillah. Berarti itu dalam Isra Mi'raj ini ada sholat. Ya sholat. Sholat ini adalah tadi dikatakan alat telepon kita untuk berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena kok nggak puasa. Kenapa di dalam bulan Rajab yang dikatakan syahrullah gak mendominasi puasa, tetapi awalnya adalah sholat. Karena sholat adalah sesuatu yang dilakukan individual, gak bisa titip. Ada teman mau ke masjid, mas saya mau ke masjid dulu, titip ya, gak bisa ya, gak bisa. Berarti harus kita sendiri yang sholat. Ibadah mahdoh, ibadah yang dilakukan oleh diri sendiri, gak bisa diibadahi. Maka terjadi kontra
diksi antar ulama, yang mana ketika ada orang sakit puara sampai tidak bisa sholat 3 tahun atau 10 tahun bahkan bertahun-tahun, bagaimana untuk menyauri bahasa Indonesia menyauri? Iya, menyauri ya namanya. Mengganti ya. Oke, enak banget menyauri. Mengganti sholat. Ngapunten Pak Bu, kalau niki asli tiang Jawi ya. Kalau Jawa bahasa Indonesia udah tanggung. Mengganti sholat, apakah boleh dibadali sama orang lain? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, Imam Malik mengatakan tidak. Bagaimana komentar Imam Syafi'i? Komentar Imam Syafi'i, ya dilakukan nggak apa-apa, nggak dilakukan nggak apa-apa. Kenapa? Imam Syafi'i itu tawasud, tengah-tengah. Berarti kenapa seperti ini? Kenapa Imam Syafi'i mengatakan dilakukan nggak apa-apa, tidak dilakukan nggak apa-apa? Memang hukum asal sholat adalah individual. Tetapi ketika ada orang sakit parah dan sudah meninggal, apakah sholatnya harus diganti? Sebelum meninggal sakit berbulan-bulan atau berhari-hari, kan? Berarti kan ada tanggungan hutang sholat. Ini kalau sakit berarti gimana ini? Kalau Imam Malik mengatakan tidak usah diganti karena berlandaskan dasar bahwa kalau ada orang sakit dan dia masih tidak melakukan sholat, tidak bisa apa-apa, maka apa yang dilakukan sebelum sakit terhitung di dalam sakitnya. Contoh, ketika sebelum sakit dia ahli qiyamul lail, ketika sebelum sakit dia ahli ibadah, sholat, dan sebagainya. Karena sakit gak bisa apa-apa, maka setiap hari malaikat mencatatnya melakukan ibadah setiap harinya. Ini keuntungan orang yang sakit. Jadi kalau ingin seperti itu monggo. Wah, kalau bicara bisyarah itu adalah bebungah pemberian apa ya, bisa bebungah apa bahasa Indonesia apa? Kabar gembira untuk orang-orang yang sakit. Kullu da kafarah hatta dadi sauqah. Ya. Setiap penyakit itu penglebur atau penghapus dosa. Walaupun tertutup duri. Kita tertutup duri itu menjadi penglebur dosa. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lagi jalan-jalan ya. Kita lagi jalan-jalan kok nggak sengaja ada batu ya. Batu apa ya? Batunya kecil ya. Kalau besar nggak mungkin tersandung karena kita tahu besar. Kalau tersandungnya kecil kalau nggak kelihatan. Batunya kecil ya. Nah, jatuh kok kita ikhlas, nggak marah-marah. Biasanya kan, wah batu kurang ajar. Batu nggak salah kurang ajar gimana? Kalau kita ikhlas, nggak kersulau, maka kafarah. Orang tertusuk duri saja, kalian masukkan jarum ini, astagfirullah. Otomatis kita menyebut Allah. Nggak, wah, apa? Orang Malang bilangnya apa? Belum belajar dan biasanya orang Malang kan bilang wah dan seterusnya. Nah, Surabaya. Akhirnya kalau itu kita ikhlas, bisyarahnya, kabar gembiranya adalah penglebur dosa. Berarti setiap satu orang yang sakit itu pasti dilebur dosa sama Allah. Yang kedua, orang sakit amal selama sehatnya sebelum sakit dihitung seperti halnya sedang. Berarti ketika sedang sakit dihitung ketika sedang sehat. Ini bisyarah atau kabar gembira bagi orang yang sakit. Dan beruntung orang yang meninggal sebelumnya adalah sakit. Maka banyak ulama kita yang sakit dulu sebelum meninggal. Jarang ulama lagi ceramah sakit itu jarang. Kecuali lagi kori, lagi kiro, lagi yang sakit itu banyak. Tapi kalau lagi ceramah sakit itu jarang. Sakit. Lagi ceramah meninggal itu jarang ya. Atau lagi jalan-jalan meninggal. Ulama kebanyakan itu sakit dulu. Kenapa? Karena sebagai penglebur dosa. Setiap manusia pasti punya dosa. Ehwani wa rahmatullah biar tidak melebar kemana-mana. Tadi kita adalah sholat. Oke. Sholat tadi kan kita dikatakan adalah sholat. Kenapa harus di bulan Ramadan turunnya sholat? Di bulan Rajab turunnya sholat. Karena bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Sholat adalah alat interaksi kepada Allah. Itu.
Poin pertama yang harus kita pegang, oh berarti justru di bulan inilah kita harus memperbanyak sholat. Loh, Ustaz, sholat itu cuma 5 waktu, Ustaz. Diperbanyak boleh nggak? 10 waktu boleh nggak? Boleh. Sholat sunnah. Sholat sunnah. Kalau di pondok itu sholatnya 6 waktu. Berarti yang satu adalah qiyamul lail, sholat malam. Nah, itu 6 waktu. Berarti boleh. Bahkan dikatakan kalau bahasa-bahasa Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Hasani, tentara punya pistol. Tentara itu punya pistol, punya bedil. Tetapi santri itu punya qiyamul lail. Berarti kalau santri tidak qiyamul lail, yo tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan. Nah, jadi santri-santri khusus ya. Ini kalamnya Buya. Berarti yang pertama adalah kita sholat, memperbanyak sholat. Karena sholat ini adalah alat kita interaksi dengan Allah. Tapi sayang, padahal sholat itu satu harinya cuma setengah jam. Ya, satu hari sholat itu cuma setengah jam. Ini dibuat santai ya. Ketika kita sholat, wajibnya saja satu rakaat itu berapa menit? 1 menit. Satu rakaat 1 menit. Berarti kita ada berapa rakaat? 27 rakaat, 27 menit. Ya? Berarti cuma setengah jam. Wah, betul. Sisa aja masih angel apa? Karena iya, mending makanya beruntung kita di pondok. Estu Pak Bu. Kita itu di pondok enak. Sholat itu sing enak kan. Ada nih enggak sholat enggak enak di pondok. Beruntung kita di pondok. Tapi ketika di masyarakat itu berat. Berarti kita nggak bisa menyalahkan orang-orang yang di luar sana semata-mata kita wah sergap sholat, yang tidak sholat wah kafir. Kita nggak boleh mengatakan orang yang tidak sholat itu kafir. Walaupun walaupun ya. Saya mau tanya, definisi kafir itu apa? Tidak mengerjakan sholat. Dari Allah. Kenapa? Perbedaan orang muslim dan tidak. Definisi kafir adalah orang dari selain yang Islam itu kafir kan gitu. Berarti ya non muslim itu loh, non muslim itu adalah kafir. Tapi nggak harus diganti non muslim ya. Alhamdulillah. Berarti apa? Bukan orang Islam dikafir-kafirkan. Kalau kita mengatakan wah nggak sholat kafir, tahlilan kafir, zikiran bid'ah, bahaya. Kan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mengkafirkan orang lain maka pada dasarnya dirinya kafir. Kira-kira kalau ada orang yang mengkafirkan, kamu mengucapkan hadis itu bisa nggak? Boleh nggak? Wah mas, jangan kafir-kafir wong, nek kafir-kafir aku dewi si kafir. Berarti sama saja kita mengkafirkan orang. Kena juga kita kan? Berarti nggak boleh. Berarti ketika kita ada orang mengkafir-kafirkan orang lain, jangan ikut-ikutan mengkafir-kafirkan gitu loh. Karena gitu. Makna pertama kan, barang siapa yang mengkafirkan, mana dohirul hadis, barang siapa yang mengkafirkan orang lain maka pada dasarnya dia kafir. Jadi pertama, orang yang mengatakan kafir, maka dirinya yang kafir. Nah, kalau kita juga ikut-ikutan, berarti kita juga ikut kafir. Ya. Contoh, Mas Kris bilang, wah itu di sana kita lihat kafir itu, ngomongnya kafir. Nah, saya bilang, Mas Kris jangan gitu loh, kan ada hadis orang yang mengatakan kafir bahwa dirinya adalah kafir, berarti dia kafir juga. Saya juga menuduh Mas Kris, saya kira juga berarti, saya juga kafir berarti. Naudzubillah, subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini mana yang pertama? Berarti jangan mudah mengkafirkan orang lain, gitu. Ya. Karena apa? Kalau kita ikut, walaupun kita dengan hadis itu, kita juga kena akhirnya. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua?
perbuatan itu, perbuatan memvonis orang lain adalah perbuatan kafir. Vonis. Kita memvonis orang lain ini adalah perbuatan kafir. Karena apa? Orang kafir itu selalu melihat luarnya. Wah, ini langsung mendeskripsikan seseorang, menuduh seseorang seenaknya sendiri, memberikan hukuman seenaknya sendiri, tidak ada dasarnya. Kalau agama Islam ada dasarnya, Al-Quran, hadis ada dasarnya. Buktinya kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Kalau Injil itu kan berubah-ubah, nggak pernah tetap. Cetakan ini dalam kisah Al Yusuf itu mengendarai 4.000 kuda. Cetakan ini 40.000 kuda. Itu berubah. Ikhwani wa akhwati, berarti yang kedua adalah sifatnya ini dikatakan sifat orang. Mana hadis itu? Kita kembali ke sholat. Berarti sholat. Kalau kita sholat interaksi dengan Allah, berarti bulan Rajab adalah bulannya Allah. Di bulan Rajab ini juga selain kenapa kok kita dikatakan syahrullah, di bulan Rajab ini kita disunahkan memperbanyak istighfar. Kita disunahkan memperbanyak istighfar. Kenapa sih? Karena bulannya Allah, otomatis kita harus DP. Apa DP itu? Tahu DP? DP itu merendahkan diri kepada Allah. Itu bahasa Jawa loh. Andam asor. Maka kalau merendahkan diri kepada Allah, kita merasa hina, kita mengakui kesalahan kita. Perbanyak istighfar di bulan ini. Kalau kita mengatakan, Rasul mengatakan bahwasanya Ar-Rajab syahrullah, maka kita harus berbanyak istighfar kepada Allah. Semata-mata karena apa? Karena untuk pengakuan kita kepada Allah. Kalau kita tidak mengaku kepada Allah, berarti kita sombong. Orang yang tidak mau istighfar, tidak mau mengakui dirinya berbuat salah, maka dia sombong. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Sejatinya manusia ini gak ada yang pernah lepas dari salah. Dosa ini seperti halnya hujan deras. Dosa seperti halnya hujan deras. Kalian walaupun tidak melakukan dosa, setiap hari kita berdosa. Loh, kok bisa? Bapak kira-kira semuanya lagi nyetir di perjalanan, ya, lagi nyetir motor atau nyetir mobil, ada cewek lewat pakai baju kalang bahan. Kira-kira mau merem atau melek? Gak merem nabrak toh bu? Ya merem nabrak, akhirnya melek. Rezeki. Astagfirullah. Muhammad. Berarti kan seperti halnya hujan deras. Kalau hujan deras, walaupun kita pakai payung tetap basah, kakinya tetap kena. Gak mungkin gak basah, mesti kena. Itulah dosa seperti halnya hujan deras. Maka dari itu sombong kalau orang setiap harinya gak mau istighfar. Lalu kita selesai sholat, Rasulullah mengajarkan ketika kita sholat, pertama kali setelah salam membaca Astagfirullah. Kenapa? Karena ngapunten Gusti kula mesti khusyuk salate. Di sini berat. Karena apa? Khusyuk itu beratnya Masya Allah. Sampai gitu Rasulullah mengatakan ketika sholat dubur sholatika Allah membaca istighfar, pengakuan kepada Allah bahwa kita sholatnya tidak bisa khusyuk. Sholat orang di zaman kita saja bukan itu nggak bisa khusyuk. Dulu pernah di zaman Rasulullah saya pernah dengar cerita dari seorang ulama, yaitu Rasulullah pernah ngetes para sahabat bahwa para sahabatku, siapa yang bisa sholat khusyuk maka akan mendapatkan sorbanku, kata Rasulullah. Semua sahabat ikut langsung. Saya Rasulullah, saya Nabi, sholat, Allahu Akbar. Gitu Allahu Akbar, sudah enak kan? Kita terbesit dalam, wah saya ini yang menang ya, saya paling khusyuk ini. Terbesit seperti itu. Bahkan Sayyidina Ali ketika tahiyat
sudah sampai tahap khusyuk. Ketika tahiyat, at-tahiyatu fil alamina innaka hamidum majid. Nah, saya yang menang. Assalamualaikum. Lah enggak ada yang khusyuk. Tetapi bukan berarti para sahabat sholatnya enggak khusyuk ya. Ini sebagai berarti sulit, saking sulitnya khusyuk. Ketika ada iming-iming apa? Ada apa iming-iming bahasa Indonesia? Hadiah lah, ada hadiah. Mesti enggak khusyuk. Kalian pertama khusyuk sholat. Kok nggak sengaja calon mertua lewat? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya gitu. Begitu calon mertua lewat, alhamdulillahirabbil alamin. Lah, ini begitulah setan menggoda kita. Ataupun kita lagi khusus-khususnya dilalah teringat apa? Ya, hujan. Oh, ada suara hujannya. Atau lagi sholat pertama khusyuk gitu, narik nafas, loh kok bau kosong ya? Apa ya? Inilah berarti walhasil manusia itu bisa khusyuk sebenarnya, tetapi itu kan. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita semua. Karena apa? Rasulullah dawuh, wahai para sahabatku, sebaik-baiknya umatku di zaman ini adalah orang yang tidak, seburuk-buruknya umatku adalah orang yang tidak mengamalkan sunnahku 10%. Rubul usyur. Berarti al-usyur. Berarti ketika ada sahabat yang tidak mengamalkan sunnah Rasulullah 10% saja, itu dikatakan seburuk-buruknya orang. Tetapi yakti ala zaman, akan datang waktu orang mengamalkan sunnahku 10% saja termasuk orang sebaik-baiknya orang. Kenapa? Di era sekarang ini, mohon maaf, kita tidak bisa dipungkiri godaan kita luar biasa, anak-anak kita luar biasa. Kita mau melarang bagaimana? Contoh, wah, sebenarnya kan anak kecil itu memegang HP kurang baik, ya kan? Anak kecil nonton TV kurang baik, karena tontonan sekarang jadi tuntunan jadi tontonan. Sebenarnya kurang baik. Kenapa orang dulu bisa khatam Quran, anak kecil bisa baca Quran? Karena belum ada seperti itu. Belum ada TV, belum ada motor, belum ada gadget, belum ada. Di era industri 4.0 ini, luar biasa godaan kita. Ya benar? Ya, paham? Era industri 4.0. Ada era industri 1.0, yaitu pertama adalah mesin tangan, tenaga manusia. Industri 1.0 berindustrinya dengan tenaga manusia. Yang kedua masih kolaborasi manusia dan mesin. Yang ketiga uap. Keempat sekarang sudah zamannya klik. Nah, itu industri 4.0. Makan gini tuh. Kita mau pesen mau makan, pengen martabak, klik langsung sampai martabaknya, nggak usah repot. Tapi di era itulah semakin beratnya kita mendidik anak kita. Kita nggak ngasih HP, anak kita ganggu orang lain. Iya, benar nggak? Iya, bapak ya, pak ibu-ibu, mesti gitu. Kita nggak enak. Akhirnya ada tetangga, anak tetangga bawa HP, ikut. Kita aja nggak suka dengan tetangga. Mau tidak mau memberikan HP ke anak. Padahal ini salah, pendidikannya salah. Gitu. Dalam artian salah, akhirnya kalau kita tidak kontrol maksimal, anak-anak kita terlena dalam dunia game, terlena dalam dunia lain. Akhirnya nggak pernah ngaji. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dulu waktu jenengan kecil, maghrib itu orang tua mengarahkan, ayo maghrib kita baca Quran dulu, ayo maghrib kita ngaji dulu, baru kita boleh main. Kita punya jadwal main, kita habis asar tok, maghrib sampai malam setelah belajar tidur. Iya lah. Dulu kan seperti itu. Tapi sekarang maghrib, nah, habis sholat nanti nunggu iklannya selesai. Iklan selesai baru sholat. Filmnya baru iklan baru sholat. Sholat kita lagi sholat kok dilarang dengar mulai filmnya langsung lover. Iya kan? Itu di Amerika sana, bukan Amerika. Di Amerika sana seperti itu. Nah, kalau saya lihat di Amerika sana ya, di Amerika itu seperti itu. Berarti ketika ada mau sholat nunggu iklan. Ketika iklan kita sholat.
Ternyata interoperator iklannya seperti begitu kita dengar, wah filmnya mulai, langsung keblok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laju selesai. Itu di Amerika. Nah, di Amerika istighfar ini kita perlu mengakuan bahwa kita adalah orang yang selalu berbuat dosa di setiap harinya. Dan juga bahayanya kalau kita sombong. Kenapa kok iblis ini dilaknat sama Allah? Karena kesombongan. Iblis laknatullah. Itu karena kesombongan. Kenapa tidak mau mengakui baginda Rasul? Itu dilaknat sama Allah. Kita sombong, itu dilaknat sama Allah. Makanya kita dengan istighfar, selalu istighfar setiap harinya, minimal qoblal yaum, qoblal naum, sebelum tidur kita baca istighfar. Insya Allah Dajjal tidak kuat di hari ini. Ya. Karena di mana Dajjal kuat, di mana orang itu sombong. Kalau Dajjal kita tahu seperti apa Dajjal. Dajjal itu hanya 40 hari di dunia ini. Hidup di dunia ini, masih keluar dari persembunyian. Dari tempatnya bersemayam, itu di dunia ini hanya 40 hari. Tapi 40 hari ini, satu harinya seperti hanya 1 tahun. Bayangkan. Semua orang kalau lihat Dajjal langsung ada tulisannya. Kafir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bercerita tentang Dajjal, Rasulullah itu lirih dengan suara lirih. Kenapa? Karena sangat takutnya. Bahkan para sahabat itu sampai banyak yang lari ketika bercerita tentang Dajjal. Dajjal ini itu ada di dalam gunung yang nantinya ketika keluar 40 hari orang sudah kafir semua sedunia kecuali yang di Haramain. Dan nantinya Dajjal ketemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa melihat Dajjal di Damaskus dan keluarnya Dajjal di El Afif di daerah El Afif ya, di daerah El Afif. Jangan mengatakan saya. Nah, Bismillah. Bagaimana Rasulullah mewanti kita agar apalagi di bulan Rajab ini kita mau banyak istighfar untuk menanggulangi itu. Dan istighfar ini pula termasuk al-kalimut thayyib. Istighfar ini adalah termasuk ucapan-ucapan yang baik. Kenapa dikatakan al-kalimut thayyib? Di sini dalam Al-Qur'an diterangkan ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal 'amal shalih yarfa'u. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal 'amal shalih yarfa'u. Kalau kita ingin diangkat derajatnya sama Allah, maka apa? Kita harus al-kalimut thayyib. Berbicara yang baik. Gak usah Allah, kita lihat masyarakat saja. Man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa orang yang tahu dirinya maka akan tahu Tuhan. Mas Rita tahu dia saya adalah hamba. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wa amalus shalih yarfa'u. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wa amalus shalih. Kepada Allah akan naiklah kalimat thayyib, ucapan-ucapan yang baik, wal amal shalih, dan perbuatan yang baik, yang bagus, yarfa'u, akan diangkat kepada Allah, akan dihadap Allah. Nanti kita di akhirat nanti kita akan ketemu Allah.
Semua orang Muslim, baik itu yang KTP, KTA dan KT siapa itu semua akan dihadapkan dengan Allah, akan berhadapan dengan Allah. Bahkan sampai orang yang paling akhir keluar dari neraka akan bertemu Allah. Apa? Nanti akan ditanya sama Allah. Sholatnya dan sebagainya. Pertama adalah sholatnya. Nah, ini kalimat thayyib. Ya, orang yang berbuat baik, maka yang ucapannya baik, jadi selalu berzikir kepada Allah, selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyib, istighfar dan sebagainya, maka yarfa'uh itu langsung tembus ke langit. Maka biasanya kalau ada orang istighosah pasti diawali dengan istighfar. Istighfar Nahdiyin diawali istighfar. Dzikir jamaah diawali istighfar. Karena apa? Untuk kita merendahkan diri dulu kepada Allah. Mau minta kepada Allah sombong, ini nggak dikasih. Kita minta sama orang loh, Pak, saya minta uang ya, nggak mungkin dikasih. Nyuwun, dikasih kan? Pinggir jalan ini nyuwun Pak, mungkin jangan berkah. Karena merendah dikasih. Coba ada pengemis, Pak minta dong, minta dong. Nggak mungkin dikasih. Kembali waktu kita Allah. Kalimat thayyib, kita bicara makna kalimat thayyib sendiri, ucapan yang baik, tidak harus istighfar. Ucapan yang baik secara umum saja, secara horizontal, sesama manusia, ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, kita diangkat derajat dari Allah. Buktinya apa? Coba, jangan senang nggak Pak Bu, ketika ada orang yang sopan santun, senang nggak? Senang. Wah, kok santun banget, anaknya siapa ya? Nah, tak pengen mantu lah. Iya. Nah, ini ucapannya baik. Manusia aja senang terpesona, apalagi Allah. Yas'alu yarfa'u, naik amal itu kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ikhwani wa rahmatullah. Berarti kalau kita beramal yang baik, maka akan beri kepada Allah. Istighfar, kita akan istighfar kepada Allah, maka kita akan diangkat amalan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Dan faidah daripada kita memperbanyak istighfar ini bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumah tangga, yang bekerja. Apa faidah daripada istighfar? Selain kita merendahkan diri kepada Allah, ada at-taisirul rizki, memperlancar atau mempermudah rizki. Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Hasani dalam kitabnya Afdhul Faraj mengatakan ini adalah man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan membaca istighfar, maka Allah akan menjadikannya setiap hal masalah, hamin, sesuatu yang kalian punya masalah, farjan, apa? Solusi. Ada jalan keluarnya. Jadi kalau kita banyak punya masalah, sering berbanyak istighfar. Dan wa mikul lidzikin, dan keropokan merasa wah sulit, usahanya enggak sukses sulit. Apa? Baca istighfar, makhrajan, akan lancar. Warasaqahu, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak terhingga. Ya. Ini sudah hadis rahul Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim. Sahih. Jadi jenengan kita ingin rezekinya lancar, ingin usahanya lancar, sudah berbanyaklah istighfar. Insyaallah minimalnya satu harinya 70 kali. Satu harinya minimal 70 kali. Gitu. Istighfar juga selain sebagai tadi dikatakan sebagai taisirul rizki, memperlancar rizki kita, juga sebagai solusi ketika kita punya masalah. Pun Bu, Pak, yang baca catus, yang jenengan gak ada masalah, dilanjut kayak rupuk teman-teman. Pun kata-kata istighfar, kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin.
insya Allah lancar-lancar. Karena istighfar itu juga zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu menenang hati. Nek atine tenang penak. Bu, Pak, adanya orang hatinya rubak, adanya orang itu galau, ya. Setiap orang itu galau, Pak. Yakin orang diciptakan sama Allah itu pasti galau. Gimana? Bu, Pak, manusia diciptakan dari Allah, manusia diciptakan sama Allah itu pasti galau. Laras mboten? Kok sakit? Karena apa? Kok bisa? Ini nas Al-Quran. Inna khalaqal insana halu'a wa idza masahu syarra jazu'a wa idza masahu khaira manu'a. Ketika Allah menciptakan manusia, inna khalaqal halu'a. Apa? Akeh banyak keluh kesahnya. Wa idza masahu syarra Mbak terima, mendapatkan keburukan nggak terima. Ya Allah nggak adil. Dia yang enak-enak tinggal tanda tangan sukses. Saya harus banting tulang dibanting-banting. Nggak sukses. Nggak adil ini. Dan ketika mendapat kebaikan, kita masalah khairo, mana? Nggak mau zakat, nggak mau infak. Ini manusia seperti itu. Berarti sudah nas sama Allah. Illa al-musalli illa al-musallina alaihi salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang sholatnya istiqomah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Siapa nih orang sholat benar-benar ikhlas tulus lillah, maka Allah akan mempermudahkan rezekinya. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah. Itu kalau kita mau berbanyak istighfar maka seperti itu. Dan ketika kita berbanyak istighfar maka kemuliaanlah yang kita dapatkan. Kita merendah kepada Allah, tidak malah kita hina di hadapan manusia, tetapi kita merendah kepada Allah maka derajat kita naik di hadapan Allah. Kenapa? Allah itu akan mengangkat derajat orang yang merendah di hadapan Allah. Kenapa bisa segitu? Karena mendal man kana yuridul izzah falillahi izzatul jami'ah. Karena apa? Man kana, kalau ada orang mengharapkan kemuliaan, mengharapkan pangkat, falillahi izzatul jami'ah. Allah lah yang punya pangkat. Jangan pengen terus presiden. Nek mboten marah kali Gusti Allah, itu bakal dados. Kalau orang yang mengharapkan pangkat itu milik Allah. Kemuliaan itu milik Allah. Jadi kalau kita ingin mulia, maka kita harus mendekatkan diri Allah. Kita harus adab asal kepada Allah. Harus sering berbanyak istighfar. Dan wal izzatu lillah wal rasulih wal mu'minin. Tangga nada ya. Kemuliaan, izzah, yang pertama adalah milik Allah. Yang kedua Rasulullah. Yang kedua adalah milik Rasulullah. Yang ketiga adalah milik orang mukmin. Di sini tidak mengatakan muslim ya, tapi mukmin. Beda muslim dengan mukmin. Ketika ayat dalam Al-Qur'an itu menggunakan ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas, itu sudah berbeda. Berarti ketika ya ayyuhalladzina amanu, Rasulullah sudah di Madinah karena sudah punya beriman. Milik Allah. Kalau kita ingin dimuliakan sama orang, ingin dihargai, kalian sebagai taruhlah pengusaha, punya anak buah ingin menghargai kita, maka kita mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka akan takut dengan kita. Kenapa? Kalau kita ingin
naik derajat kita di hadapan manusia pada Allah, maka kita harus melakukan baginda Rasul. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu uswah, suri tauladan bagi kita. Suri tauladan bagi liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan ridha Allah. Jenengan ingin mulia di hadapan Allah, ingin dapatkan ridha Allah, maka kita harus meniru Rasulullah. Wal yaumil akhir, kita ingin enak di hidup di hari akhirnya, kita niru Rasulullah. Dan ketika kita ingin enak, ketika ingin kita selalu mengingat Allah, kita ingin niru Rasulullah. Rasulullah selalu menyebut nama Allah. Ikhwani wa Allah. Berarti apa? Kalau kita ingin dapatkan kemuliaan, maka kita harus mendekatkan diri, merendahkan diri kepada Allah dengan membanyak istighfar. Selain dengan istighfar juga, kita sebagai manusia, sebagai makhluk, cara jawabannya adalah menungsa itu apa? Menus kakian dosa. Menus kakian dosa. Dalam kitab Al-Bajuri dikatakan an-nasiyah mustaq min lafdin nasiyah. An-nasu al-mustaq fil lafdin nasiyah. Manusia, lafaz an-nas artinya adalah menungso, an-nas, artinya kan kul a'udzu birabbil, artinya adalah mustaq min lafdin nasiyah, berasal dari kata lafaz nasiyah, artinya lupa. Makanya al-insanu mahalul al-insanu mahalul khata wa manusia. Manusia adalah tempatnya lupa dan luput. Kan luput dan lupa, khata wa nis. Jadi nek manusia lupa wajar. Wah lupa karena tempatnya lupa. Tetapi nek lupa terus, yo nek kanca-kanca pondok itu diplesesaken Pak. Berarti buatan al-insanu mahalul khata wa nis ya. Al-insanu mahalul artinya adalah manusia adalah tempatnya, ya. Al-insanu mahalul khata wa nisyan, tempatnya luput dan lupa. Diganti al-insanu mahalul katok wal kemeja. Ya Allah sallallahu Muhammad. Kembali ke masalah. Berarti apa? Manusia itu tempatnya lupa. Berarti kita harus mendekatkan diri istighfar kepada Allah. Nah, dengan istighfar juga, dengan kita beristighfar kepada Allah, tadi kan mengatakan at-tasirur rizki, mempermudah rizki kita. Kalau bicara masalah mempermudah rizki, Pak Bu, nek jenengan pengen rizki lancar, pengen sukses, pengen badan, yang pengen sukses badan, rizkinya lancar, utangnya lunas, sing utangi lali. Bahaya nih. Apa? Selain itu, Allah itu punya sifat al-qabid, al-basit. Allah itu punya sifat maha menggenggam dan maha melepas. Al-qabid menggenggam. Ada kalanya Allah al-qabid menggenggam. Orang ini gak diberi rezeki. Ada kalanya al-basit dikasih rezeki sama Allah. Kenapa? Oh, orang ini banyak baca istighfar, kasih rezeki sama Allah. Haknya Allah. Arizqu biyadillahi wahda. Rezeki ini urusannya Allah, gak ada orang lain. Kalian menggunakan sistem yang baik, menggunakan manajemen yang baik, tetapi tidak tawakal kepada Allah, tidak akan sukses. Terbukti orang yang pandai, nilainya A+ dalam perkuliahan, selesai S2, gak harus kerja. Ada yang jadi tukang ojek, ya kan? Berarti tidak harus. Karena apa? Dia lupa tawakal kepada Allah, dia lupa pasrah diri kepada Allah. Kita seakan mendahului takdir Allah.
Jangan salahkan ketika orang itu tidak mendapatkan kerja. Jangan salahkan ketika dia tidak sukses karena mendahului takdir Allah. Wah, saya kalau mengeluarkan zakat maka uang saya berkurang, akhirnya saya nggak bisa mengembangkan pekerjaan saya. Konsep matematika kan seperti itu. Ini dikeluarkan malah nanti berkurang, modal saya nggak bertambah. Berarti kan apa? Seudon billah, kita berprasangka buruk kepada Allah. Nyatanya orang yang nggak bekerja pun makan. Kita lihat, kita main di penjara itu nggak ngapa-ngapain, makan. Iya. Nah, yang pecinta burung, kira-kira orang yang punya sapi, Allahumma shalli ala Muhammad, punya sapi kan nggak di kandang kan? Dulu memang sapi dilepas, sekarang sapi kan di kandang, nggak bekerja tapi makan. Walaupun dengan lantaran pemiliknya, tetapi kan berarti Allah yang mengatur. Kan pernah dengar cerita bahwa dulu ada orang yang terperangkap jebakan. Orang terperangkap jebakan, berarti pemburu terperangkap jebakan pemburu. Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia tetap bisa makan. Siapa yang beri makan burung gagak? Ada warga di sekitar pegunungan itu kaget. Kok setiap hari ada yang nyuri rotiku loh? Siapa yang nyuri? Injang-injang ternyata burung gagak itu mencuri roti. Laku burung gagak makan roti. Akhirnya diikuti burung gagak ini. Ternyata di situ apa? Dia ngasih rotinya kepada orang yang ditangkap oleh terperangkap jebakan pemburu itu. Jadi kaki tangannya terkena ikatan, sudah nggak bisa apa-apa. Dikasih burung gagak makan. Siapa yang menggerakkan burung gagak ini? Allah. Berarti arisku biadil mata. Dah, gampang gini aja. Bayi air susu ibu ASI itu apakah mungkin keluar ketika tidak ada bayi? Berarti air ASI itu akan keluar ketika ada bayi. Berarti disiapkan sama Allah, dicawisno bahasa Jawanya. Disiapkan sama Allah untuk bayi. Ketika bayi lahir pakaian datang sendiri ya. Ya kan? Berarti Allah sudah menyiapkan. Allah menjamin setiap orang dengan rezekinya masing-masing. Tinggal kita mau bertakwa, berpasrah kepada Allah atau tidak. Itu berarti walhasil kalau kita mau rezeki kita lancar, maka kita harus ingat bahwa kita harus tawakal kepada Allah. Dengan cara apa? Oh, berarti rezeki itu ada 3 makna. Yang pertama adalah ar-rizqu wal milik. Biar pakai tulisan Arab atau tulisan Indonesia? Indonesia. Arab Indonesia. Pertama adalah al-milik, al-milku. Berarti ar-rizqu adalah kepemilikan, pembagian rezeki. Yang pertama adalah kepemilikan. Yang pertama adalah al-mil atau kepemilikan, yang kedua titipan, ya. Yang terakhir adalah pemberian. Kalau kita mengartikan rezeki adalah milikku, wekku, maka kita tidak akan mengeluarkan sepeser pun, tidak akan mengeluarkan. Bahwa aku kerja dewe, susah payah dewe kok. Kamu minta seenaknya sendiri, kerja dong. Ya, padahal kita tahu bahwa rezeki biadillah wahda. Ini macam orang membagi-bagikan seperti ini. Kalau kita mengatakan rezeki adalah al-mil, maka yang terjadi al-ghobit. Allah dengan mudah mengambil harta orang itu. Terbukti apa? Kita menumpukkan harta banyak, punya mobil mewah, ya kan?
rumah mewah, mobil Mercy. Maksudnya rumah mepet sawah, mobil merek Sikil. Alhamdulillah. Apa? Dengan mudah Allah mengambil harta orang itu. Sekejap Allah mengambil harta itu bisa. Terbukti kenapa? Kira-kira kalau kita mati, harta ini ikut digugur gak? Enggak. Dengan mudah. Dilalah dengan sedang bangga kok jantungnya nggak berhenti, detak jantungnya berhenti. Dan sudah, berarti hartanya milik siapa? Gak jadi milik dia lagi, milik ahli warisnya. Ya kan? Berarti apa? Dengan mudah Allah mengambilnya. Ada sejual milik, oh ternyata bukan. Buktinya ketika kita mati, dia harta ini akan menjadi bumerang bagi kita. Semakin kita menumpukan harta, maka akan menjadi bumerang bagi kita. Kenapa bumerang? Karena ketika kita mati, anak kita, keturunan kita tidak memikirkan kita, memikirkan warisan. Alhamdulillah. Karena banyak. Tapi kalau didikan agama yang kita utamakan, nah, itu beda lagi. Walhasil yang pertama itu. Majlis ini belum ada ya? Belum. Yang kedua adalah titipan. Oh, rezeki titipan. Titipan berarti kita dititipi Allah uang. Otomatis kalau titipan, Allah meminta untuk diambil, Allah mau mengambilnya, maka kita harus mengasihkannya kan? Rezeki adalah titipan. Berarti Allah mau menyuruh, keluarkan zakat. Berarti harus mengeluarkan zakat. Karena titipan Allah, kita nggak punya kepemilikan, nggak punya kuasa. Ada orang minta-minta, berarti Allah menyuruh kita. Kok orang ini datang ke sini? Berarti Allah kita nyuruh ngasih. Iya kan? Rezeki adalah titipan. Kita nggak punya berhak. Ada orang minta, kita kasih. Bukan hak kita. Miliknya Allah. Bisa? Yang kedua. Yang pertama tadi kan seperti itu. Nah, kalau kalian mau mengatakan ambil, silakan. Yang kedua, harta itu titipan. Berarti kalau ada orang minta, dikasih. Yang ketiga adalah pemberian. Oh, harta itu pemberian. Saya dikasih sama Allah, diberi. Allah memberikan kepada saya. Berarti Allah memberi. Otomatis kalau kita memberi, kita nggak susah payah diberi sama Allah, maka kita harus juga memberikan kepada orang lain. Sama. Tinggal kita mau mengatakan harta ini apa? Milik, pemberian, ataupun titipan. Kalau bicara titipan, dulu ada ibunda daripada sahabat Anas bin Malik, itu luar biasa sekali. Ya. Berangkat perang, nanya lagi. Setelah perang pulang, tanya gimana kondisinya. Alhamdulillah sudah tenang. Alhamdulillah sudah tenang. Bahkan ibunda daripada sahabat Anas bin Malik ini maca itu berarti berhias diri, dandan. Akhirnya sempat kumpul, kan maca ya, kumpul. Suami istri kan ngajar kan, kumpul. Dan setelah kumpul selesai, kita nanya istrinya, Mas, nek kalau ada orang titip barang jenengan, kalau ada orang titip barang ke antum, terus diminta lagi sama orangnya, boleh nggak? Ya boleh. Nanya lagi yang kedua, Mas, kalau ada orang titip barang ke antum, terus orangnya meminta lagi, dikasih nggak? Ya dikasih. Yang ketiga tanya lagi, Mas, berarti setelah kumpul nanya tiga pertanyaan yang intinya sama. Ada orang titip dan diambil lagi, boleh nggak? Ya boleh. Loh dek, kok jenengan antum nanya sampai 3 kali, ada apa? Iya Mas, Allah mengirimkan menitipkan anak kepada kita, dan sekarang anak kita diambil sama Allah. Berarti apa? Anaknya ditinggal, diminta sama Allah. Berarti apa? Diambil sama Allah. Berarti meninggal. Masih. Berarti begitu datang, ibu kira-kira nek ngoten niku sudah gimana? Oh, enggak, malah maca
nunggu suaminya datang kumpul, nggak bilang anaknya meninggal, marah kan otomatis. Yang laki-laki malah marah, sahabat Malik marah, loh anaknya meninggal malah tenang santainya, malah sempat macak kumpul bareng. Ya Allah. Nah akhirnya malah nggak terima suaminya, kamu ini gimana sih sebagai seorang ibu, nggak punya perasaan ini terus. Akhirnya pun mas, nggak usah ribut di sini, kita nanti besok ketemu Rasulullah. Akhirnya besok paginya ketemu Rasulullah. Apa? Begitu datang, Rasulullah langsung menyambut dengan burika bilailakuma. Semoga Allah memberkahi di malam hari kalian. Rasulullah tahu kalau malam kumpul. Dan kumpul ini jadi anak, namanya sahabat Anas bin Malik. Yang mana umur usia belum balik, masih 9 tahun atau berapa, sudah bisa menafsir Al-Quran. Karena doa Rasulullah burika bilailakuma. Dan apa, berkat ketawakal kepasrahan ibundanya Bu ngejar gara Yugo, kira-kira ya apa Bu regane ya sebenarnya wow gak terima. Nah itu berarti marilah kita berusaha belajar untuk berpasrah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, berbanyak istighfar, terlebih di bulan Rajab ini. Oke, iwanifillah wa afatillah bulan Rajab ini kita refresh sedikit. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan berbanyak istighfar dan sholat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, sebelumnya sing dereng kenal kula nami kula Muhammad Afifuddin Ibnu Syafi Al-Umari. Kan dereng kenal kan? Langsung nomor saja untuk kenalan. Kula asli mriki. Mana mriku? Tegal kan? Asli Tegal Jawa Tengah. Tapi saya itu asli kelahiran Hadramaut, Yaman. Ya. Hadramaut, Yaman. Nama kelurahan saya adalah Yaman Sari. Yaman Sari. Desa saya Hadramaut. Hadro adalah hijau-hijau atau tegalan, al-maut kuburan, tempat orang mati. Nama desa saya Tegal Kubur. Tegal Kubur Yaman Sari. Jadi jangan terlena dulu ya, saya baru 3 bulan di tahun ini mondok di Haromen. Jadi saya baru 3 bulan di tahun ini. Kalau tahun berikutnya belum tahu. Tahun ini saya baru 3 bulan. Tahun sebelumnya insya Allah penuh. Udah nih. Berarti saya udah. Iya, tahun ini 3 bulan. Nah itu tahunnya Allah. Insya Allah saya mondok baru sebentar. Insya Allah total saya mondok berapa tahun? Di Haromen baru 3 tahun ini. Di sebelumnya saya 8 tahun. Di pondok Api 37 Magelang. Nama pondoknya Api, asrama perguruan Islam. Di sana saya numpang tidur 8 tahun di sana. Ikhwani wa rahmatullah. Biasanya ditutup doa atau akhir majelis? Doa ya. Waduh sing sepuh kan sing doa muka itu. Ya mugi-mugi menyampaikan yang kita harapkan bisa hasil maksud. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa diberikan keberkahan sama Allah. Kita semua bisa memiliki anak yang soleh-solehah, apalagi di bulan Rajab ini. Kesemangatan kita dalam ibadah terutama sholat semakin meningkat, ketawakalan kita kepada Allah semakin meningkat, sehingga kita nanti di akhirnya mendapatkan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan abdiakan nasta'in dengan suatu mustaqim suatu dari Allah yang mengatakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ajma'in alhamdulillahi alamin hamdan yu'afika fi mazida ya rabbana alhamdulillah bi kalim rasul karimat wa subhanahu Allahumma lana wa hamdika fi anna wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam bil iman wa la tajal fi qulubina hidal ladina amalika al-furim Allahumma jal jam'an hada jam'an marhuman wa tafurqan tafurqan badi ma'asina wa tijal alaina wa syukur wa marhuman Allahumma altuf bina bi taysir al-asir fa taysir al-asir ka yasir al-yusra al-mu'afa دائما في الدين والدنيا والآخرة
اللهم يا محل حول الحال اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم ببركة الشهر رجب بكرامة الشهر رجب بمعجزة الشهر رجب سهل أمورنا سهل أمورنا ويسر أمورنا اللهم يا الله اللهم زد إيماننا اللهم زد ولا تنقصنا واكرمنا وتكلنا وقنا وتحرمنا واسنا وتعالنا سالمين غانمين واستغفر الله بالمغفور برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من الشداء اللهم بارك هذه دار الله وفي هيبة أمرها يا رب جاك يا رسول الله هذه دار الله في هيبة أمرها يا رب جاك يا رسول الله هذه دار الله في هيبة أمرها يا رب بجاهك يا رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته